warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Baik. Semuanya baik ya kan? Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya kelas impian. Nah, kita akan membuat yang namanya kelas impian dan keyakinan kelas. Bu, apa yang dimaksud dengan kelas impian? Dimaksud kelas impian, kalian itu ingin kelas yang seperti apa? Yuk. Bersih. Terus nyaman. Lagi. Ya, hiasannya ya. Nah, itulah kalian yang dimaksud dengan kelas impian kalian. Salah satunya lagi apa? Mempunyai teman-teman yang baik. Kenapa? Kalau kita dapat teman yang baik di dalam kelas, pastilah kelasnya nyaman. Ya kan? Oke. Nanti kalian akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Untuk dapat mewujudkan kelas impian ini, kita akan membuat keyakinan kelas kita. Contoh keyakinan kelas kita, misal setiap siswa bertanggung jawab dengan kebersihan kelasnya. Bertanggung jawab berarti semuanya kan, nggak ada. Jadi kalau ada sampah, siapapun walaupun dia tidak piket, dia wajib mengambilnya. Itu namanya keyakinan. Keyakinan itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan, kalau seandainya kita langgar, kita dapatkan apa? Hukuman. Kalau keyakinan ini berbeda. Karena apa? Keyakinan kita buat dari dalam diri kita sendiri. Oke? Paham anak ibu? Paham. Ini ada namanya stick note. Ini untuk kelas impian, ya kan? Kalian mau warna apa? Ada warna hijau, pink, ada warna oranye. Oranye. Oranye dulu ya. Oranye kelas impian tadi yang udah pertama itu ya. Oke. Untuk keyakinan kelas warna hijau. Ibu berikan ya satu persatu ya. Nanti ditulis di sini mana keyakinan kelas kalian. Di sini yang Kak Yani ada linknya ya. Di sini yang nggak boleh. Ditulis nanti enak dan tempelkan. Iya, yang nggak bolehnya. Nah, nanti lemnya mau ditempelkan ke depan. Nanti kalian akan tempelkan dulu kelas impian. Silakan dari garis sini tempelkan hasilnya. Kelas impian. Tempelkan. Ya udah ada garis sini. Tempelkan saja. Lanjut, ayo. Ayo, barisan ini. Oke, sudah dulu. Silakan dulu, barisan
Kak kan nampak kali anjir. Wow. Oke, duduk. Ya, yang tadi sebelah sana silakan ke depan. Kak kan nampak kali tadi. Terang kali tadi. Oh, apa bisa? Jadi aku terang. Pia. Dan ini adalah kelas impian kalian. Ya. Kelas impian. Oke, Bu baca dulu ya. Kelas impian pertama. Ya, saya ingin kelas yang bersih, nyaman, saling menyayangi dan nyaman. Oke, mantap ya kan? Namanya kita dalam kelas ini harus saling menyayangi. Agar apa? Biar terciptanya kekompakan. Kalau nggak sayang nanti timbul rasa ketidakpedulian kalau kita nggak sayang. Jangan kayak. Oke, kelas impian ber-AC. Wah, wangi, bersih, aman dan damai. Oke, tepuk tangan dulu. Mantapkan kelas impiannya. Terus, saya mau kelas ini bersih, nyaman, tidak ada yang berantem, dan saya mau teman-teman saya gembira. Saya akan datang tepat waktu dan saya mau menjadi anak murid yang baik. Bagus, dia mau kelas yang gembira. Berarti semua di dalam ini bahagia, ya kan? Oke, itu tadi kelas impian kita. Sekarang nanti kita akan menempelkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kita. Oke, bahas ini dulu. Tempelkan keyakinan kelas. Baris berada di sini. Baris sebelah sini. Oke, baris sini. Tentang keyakinan kelasnya. Siapa yang mau membacakan? Ola, ya, silakan. Pergi ke depan. Coba bacakan keyakinan kelas dari kawan-kawannya. Gimana tulisan? Ya, Saya yakin kalau saya bisa dari kelas ini mantap, saya tidak saya ingin lebih giat untuk belajar dan mengerjakan PR yang diberikan ibu saya. oke, banyak ya keyakinan dia. Yang pertama, dia bisa yakin bahwa dia bisa datang tidak terlambat lagi. Terus dia yakin akan mengerjakan PR yang ibu berikan. Ayo, siapa lagi? Oke, Yuda. Yang mana? Baca. Saya bersiap kawan-kawan membuang sampah di tong sampah dan menarik sepatu di rak sepatunya dan datang tepat waktu
tidak terlambat. Oke, berarti dia mempunyai keyakinan bahwa setiap murid itu membuang sampah pada tempatnya. Terus keyakinan yang kedua, bahwasanya setiap murid meletakkan sepatu di rak sepatu yang sudah disediakan di luar. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Dari keyakinan kelas kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Dari hasil ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berarti kita buat kesepakatannya. Yang pertama, kesepakatannya setiap murid mengerjakan tugas. Terus apa yang kesepakatannya, Nak? Ya sama, tugas sampai yang sama terus apa? Apa? Apa, Kak? Setiap murid asal menemukan sampah di bawah Oh, setiap murid bertanggung jawab untuk memungut sampah di kelas gitu. Oh, setiap murid terus apa lagi? Apa? Panggilan tulis? Hah? Udah, ini kan sama aja bertanggung jawab, pasti sama aja ya kan? Datang, jangan datang terlambat ke kelas, berarti datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Apa? Setiap murid meletakkan sepatu di rak. Apa satu lagi? Ayo, sebelum belajar, sudah belajar bisa ngapain? Belum belajar. Oke, ini aja kesepakatan kelas kita ya. Jadi kesepakatan ini harus kita tanggung jawab. Ya, sudah siswa harus bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ayo kita baca bersama-sama lagi. Apa kesepakatan kita? Yang pertama, oke, berikan tepuk tangan. Ya.
guru atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman dan pengalaman materi budaya positif selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Adapun tujuannya, kita mempelajari budaya positif itu setiap warga sekolah dapat menjalankan budaya positif di sekolah atau kelas. Guru dapat berkolaborasi menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif sehingga dapat membentuk karakter warga sekolah. Guru dapat memposisikan diri sebagai manajer. Guru dapat menjalankan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Ada pertanyaan, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan positif yang diyakini kebenarannya sehingga dapat membentuk karakter warga sekolah yang menjadikannya sebagai budaya sekolah. Sedikit saya memberikan informasi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak itu mengatakan bahwasanya guru itu harus menuntut murid. Kalau kita menuntut murid, berarti kita posisi kita di samping, bukan di depan atau di belakang. Kenapa kita menuntut? Karena anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita harus dapat menyesuaikan anak dengan kodrat alam dan kodrat nyamannya. Begitu juga karakter anak atau potensi anak. Anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi seandainya sekolah ini adalah sebuah ladang, jika kita menanam bibit padi, tak mungkin kita bisa mengharapkan yang tumbuh adalah bibit buah apel misalnya, nggak mungkin. Bibit padi akan tumbuh padi, bibit apel akan tumbuh apel. Makanya potensi anak itu kita dapat membuat dia potensi sesuai apa yang dimilikinya, bakatnya dan minatnya. Selanjutnya, dalam melakukan budaya positif ada beberapa yang harus kita ketahui. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi, hikmat, penghargaan, dan restitusi. Kemudian, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi, 5 pesan kontrol, keyakinan keras dan sidang-sidang restitusi. Ini ada sebuah video yang mana video nanti dapat kita lihat bahwasanya bagaimana seseorang dalam menjalankan kehidupan.
Dapat kita pelajari perkembangan. Ya, yang kita dapat pelajari betul perkembangan seseorang dalam menilai sesuatu itu berbeda. Adalah di pohon sudah ada petunjuk bahwasanya membuat rumah yang benar itu di atas batu, bukan di pinggir sungai. Mengapa anak si B tidak melakukan itu? Mungkin dia tidak yakin akan gambar yang ada pada pohon, atau dia merasa ada kebutuhan yang lain yang harus sesuai dengan keinginan dia. Jadi untuk itu saya akan memberikan pertanyaan yang ini nanti akan kita diskusikan bersama, yaitu apakah guru dapat mengontrol murid? Apakah semua pembuatan positif, efektif dan bermanfaat? Apakah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ayo, bagaimana Bapak Ibu? Setuju apa enggak? Atau pertanyaan nomor berapa kita sendiri? Dapat mengontrol murid? Dapat. Baik, kita setuju. Yang pertama dapat. Yang nomor dua, memberikan penguatan positif itu seperti pujian. Dapat. Kita setuju. Nomor tiga, membuat orang merasa nah, jangan melakukan seperti itu. Jika kau lakukan seperti itu akan kecewa sama mu. Bisa tak membuat anak itu mengeluarkan karakter? Bisa. Nomor tiga, atau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Tidak. Ternyata Bapak Ibu, keempat pertanyaan ini adalah ilusi kita sebagai guru. Dalam teori kontrol Dr. William Bresler, bahwasanya ilusi guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya, jika murid melakukan apa yang dikatakan guru, itu hanya karena murid itu menganggap itu suatu kebutuhan dan diri dia mau dikontrol. Jadi dalam teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seandainya di tangan saya ada sesuatu yang Bapak Ibu yang berharga, Ibu genggam. Jadi teman Ibu dengan segala bujukan, rayuan, paksaan, menghardik atau mengancam, ingin mengetahui isi yang ada di bekalan tangan Ibu. Apakah Bapak Ibu mau membukanya? Tidak. Atau ada yang mau? Siapa yang bisa mengontrol membuka atau menutup tangan Ibu? Kita sendiri. Anak itu tidak dapat kita kontrol. Yang mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Terus ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak, rayuan, bujukan itu tidak efektif. Efektifnya hanya pada jangka pendek sehingga anak akan ketergantungan, sehingga dia malas, nanti aku dirayu ibu lah, nanti aku dibujuk, apalagi anak kelas 1. Ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Kita berpendapat bahwasanya kita membuat orang merasa bersalah supaya anak menyadari kesalahannya. Ya kan Bapak Ibu? Padahal itu adalah kita mengontrol murid pada identitas gagal. Kenapa? Anak akan berpikir negatif akan dirinya. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa tidak bisa memaksakan kehendak pada anak. Misalnya, anak itu memiliki potensi bermain bola. Kita paksakan mereka ke seni, itu nggak mungkin. Itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, sekarang berubahlah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana pada stimulus respon yang biasa kita lakukan di kelas ataupun ada beberapa yang melakukan, ada juga yang enggak. Realitanya kebutuhan kita sama, kebutuhan setiap murid itu sama. Pada teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda.
dipandang buruk. Padahal anak itu mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksakan. Jadi pada stimulus respon, kita mencoba orang supaya sama pendapatnya dengan kita. Adalah kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi walau ada pandangan teman kita, rekan sejawat kita berbeda, kita usahain memahami pandangan mereka, mengapa mereka berbeda. Nah, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak-anak yang melakukan perilaku buruk adalah suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku buruk yang dilakukan anak, ada tujuan. Mungkin ada kebutuhan yang ingin mereka capai. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan atau gagal, yaitu pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Makna kata disiplin. Ayo Bapak Ibu, disiplin itu apa? Patuh. Ketepatan, kepatuhan. Biasa kita mencerminkan kepada ketaatan, ya kan? Tetapi di sini saya akan mengerjakan pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, untuk menciptakan murid yang merdeka, mereka harus mempunyai disiplin diri, agar mereka dapat menggali potensinya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip yang ekstrinsi. Bapak Ibu pernah dengar tentang profil pelajar Pancasila? Pernah dengar? Kalau belum, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Ada 6 universitas, saya mengambil salah satunya itu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya, kalau anak-anak datang ke sekolah itu untuk apa? Datang tepat waktu. Supaya apa? Menghindari apa? Menghindari hukum mas. Anak-anak datang ke sekolah tepat waktu untuk menghindari hukuman. Jika aku nanti telat, aku bakal dihukum, ya kan? Itu termasuk dalam kategori motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika aku datang cepat, nanti aku dipuji sama Bu Dewi. Aku ada pujian dari Bu Dewi. Anak itu datang dengan motivasi bahwa dari datang cepat akan diberi pujian oleh gurunya. Itu termasuk dalam motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi, pada poin ketiga ini, mereka mempunyai kesadaran sendiri bahwasannya nilai-nilai yang dilakukannya datang tepat waktu itu adalah sesuai dengan keyakinan yang
dan konsekuensi. Contohnya yang pernah kita lakukan di Bapak Ibu. Kalau hukuman bagaimana? Menjawab itu ya berdiri depan kelas ya Bapak Ibu ya. Jika ada siswa yang mana nanti kita berikan hukuman ya. Tapi itu sekarang kita kan sudah enggak lagi ya. Dimana hukuman ini bersifat satu arah. Anak tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Jadi hukuman ini bersifat menyakiti psikis atau fisik anak. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang disepakati. Jika kamu tidak mengerjakannya selama 3 kali, kamu akan bekerja mengerjanya di luar ruangan. Atau jika anak menumpahkan air di meja, anak mengelapnya. Ada tanggung jawabnya. Itu konsekuensi. Terus apa itu restitusi? Mungkin restitusi ini sebuah istilah baru, namun sebenarnya pernah kita lakukan kepada anak, walaupun langkah-langkahnya itu belum lengkap. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Di sini kerjanya kolaboratif antara guru dan murid untuk mengajarkan murid dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan mencari solusi terhadap masalahnya. Ada persoalan dijawab ini. Persoalan saya ambil contoh untuk dari kelas 2 SD. Ibu Anas dulu kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa terus berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke depan kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengendalikan sehingga bintang setiap murid-muridnya akan masuk kelas di jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antrian di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu waktu Bu Anas sakit, terpaksa digantikan Kak Heru. Kak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kenapa demikian? Jadi, permasalahan pada saat Bu Anas mengajar anak-anak itu tidak tertib masuk ke kelas. Jadi, Bu Anas ini berinisiatif bagi murid yang bisa rapi masuk ke kelas sesuai antrian, maka Ibu Anas memberikan stiker biru. Tapi pada saat Bu Anas tidak bisa masuk ke kelas dan menggantikan biru, anak-anak tidak tertib. Mengapa? Bisa terjadi seperti ini. Apa yang diharapkan anak-anak itu? Hadiah stiker biru. Jadi mereka beranggapan kalau mereka mempunyai banyak stiker biru, berarti mereka adalah orang yang baik, yang rapi, ya kan? Bapak Ibu, jadi mengharapkan anak-anak ini adalah penghargaan. Nah, jadi kita biasa sering memberikan penghargaan, tetapi menurut Alifon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hadiah yang kita berikan kepada anak sebenarnya menghancurkan potensinya. Kita sering kalau anak yang juara 1, 2, 3 kita kasih hadiah, ya Bapak Ibu. Memang bagi yang ketiga ini bisa saja mereka giat belajar mengharapkan hadiah itu bukan berdasarkan dari dalam dirinya dan berakibat tidak efektif bagi teman-teman yang lain.
baik iri. Namanya anak-anak, kalau dia namanya hadiah pasti semua mau kan? Bersemangat. Udah karakteristik mereka. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Dan saya mengambil contoh lagi. Seketika kita memberikan penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain merasa iri. Kemudian ini karena dia pintar, kita puji. Yang lain itu kemungkinan merasa iri. Kenapa? Dia ingin dipuji juga. Sehingga timbullah rasa iri, terjadi permusuhan antara mereka, maka merusak hubungan pertemanan. Jadi kita perlu hati-hati juga Bapak Ibu. Nah, nampaknya kita dulu berasumsi penghargaan ini memberikan motivasi kepada anak untuk lebih giat belajar atau menunjukkan kemampuannya, ya kan? Motivasi yang benar itu adalah motivasi intrinsik yang dari dalam diri anak. Contoh untuk Bapak Ibu, mungkin guru kelas rendah pernah melihat ini. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali mengajukan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia tidak mempelajari, bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Sadar akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi itulah penghargaan. Penghargaan sebenarnya itu adalah tindakan belajar anak itu, bukan hadiah sebenarnya. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat untuk kita. Saya pun begitu juga Bapak Ibu. Maka ada istilah dihukum oleh penghargaan. Anak-anak itu bisa dihukum penghargaan pada jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas. Anak-anak yang rajin mencari informasi baru dengan mengharapkan uang, lama-lama kualitas informasi yang diberikan itu bakal menurun karena dia hanya mengharapkan uang. Mematikan kreativitas. Penghargaan hukum. Penghargaan hukum ini seperti apa? Misalnya ada anak juara 1, ada anak juara 2. Anak juara 2 dia ini merasa dihukum. Kenapa dia nggak bisa juara 1? Itulah istilah penghargaan menghukum. Dan penghargaan sesungguhnya adalah motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Bapak Ibu, dalam membuat budaya positif sekolah, kita bisa juga melakukan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini saya mengambil contoh. Mengapa kita membuat keyakinan? Mengapa kita tidak membuat peraturan? Ada peraturan. Misalnya kita naik sepeda motor, kita menggunakan helm karena peraturan berlalu lintas. Mengapa kita menggunakan helm pada saat menaiki sepeda motor? Karena kita yakin helm itu melindungi kepala kita agar ada keselamatan. Nilai keselamatan itulah menjadi keyakinan pada diri kita, yang mana itu mulai dari unsur intrinsik di dalam diri kita. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kita akan membuat namanya keyakinan. Kita akan membuat yang namanya keyakinan sekolah. Bagaimana cara kita membuat keyakinan sekolah? Kita membuat keyakinan sekolah dengan melakukan surat pendapat kepada murid. Jadi, murid itu sendirilah yang akan membuat keyakinan yang ada pada dirinya. Nanti saya akan menampilkan contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya. Bentar ya Bapak Ibu. Jadi, dengan melakukan surat pendapat
dari murid. Sehingga kita bentuklah menjadi suatu keyakinan. Keyakinan kelas itu tidak boleh dibuat terlalu banyak. Mungkin ada 5 atau 7 saja agar mudah diingat oleh anak-anak. Ini contoh keyakinan kelas. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kita buat keyakinan kelas setiap anggota kelas perlu belajar. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Anak-anak itu Bapak Ibu perlu senang, perlu bermain. Mereka perlu kesenangan. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi keyakinan yang disepakati oleh bersama itu akan membuat anak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Sebelum saya mengambil kesepakatan kelas bersama anak-anak, saya menggali motivasi mereka untuk menceritakan kelas impian. Dari mereka menuliskan kelas impian, ada yang meminta, Bu, kelas kita pakai AC katanya gitu kan. Dia sedang nanti mau tahu ada gas ke pemerintah. Bu, kelas kita minta kipas angin, mungkin ya nanti mantau dapat bantuan atau nanti diberi kepala sekolah, saya bilangkan. Berarti dari mereka menyatakan ingin kelas yang punya AC atau kipas angin, mereka ingin kelas yang nyaman, yang dingin. Mungkin mereka di dalam kelas merasakan kepanasan tanpa kita sadari. Jadi kita boleh keyakinan bagaimana kita menciptakan kelas yang nyaman anak murid. Ini adalah keyakinan. Yang kedua, setiap murid mengerjakan tugas. Keyakinan yang kami buat di dalam kelas kami. Setiap anak bertanggung jawab untuk kebersihan kelas. Anak-anak itu bertanggung jawab. Jadi ada keyakinan mereka bahwasanya kelas mereka itu tanggung jawab mereka untuk membersihkannya. Datang beberapa waktu, setiap murid meletakkan sepatu di rak. Jadi mereka memiliki keyakinan bahwasanya jika masuk ke kelas itu meletakkan sepatunya di rak. Itulah beberapa keyakinan kelas yang kami buat di kelas bersama anak-anak. Terus ada namanya materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini materi ini sangat menarik Bapak Ibu. Setiap anak-anak memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Jika anak mempunyai masalah, berarti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Maka muncullah perilaku dalam kesehariannya yang berbeda. Jadi jika anak membuat kesalahan, berarti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Misalnya ada anak merengek-merengek atau capek di depan kita, mungkin dia perlu dilihat akan kasih sayangnya kurang, mungkin kurang dari orang tua atau dari teman. Ini ada sebuah kasusnya seperti ini. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kenapa Bapak Ibu? Doni itu seringkali mengambil makanan kawannya. Kenapa? Apa alasannya kira-kira? Mungkin karena dia mengharapkan apa itu namanya, sebentuk misalnya untuk menunjukkan bahwasannya dia itu kurang di rumah, kurang mendapat kasih sayang ataupun tidak mendapatkan Perhatian. kebutuhan untuk jajan. Bisa. Jadi kalau ibu bilang dia tak dapat kebutuhan untuk jajan, berarti dia itu lapar. Dia ngambil makanan yang lain, maka dia masuklah kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia mengambil makanan kawan yang ada di lapar. Bertahan hidup ini masuk pada fisiologis, itu pakaian, makan, minum. Mungkin anak itu lapar. Tapi kalau si Doni alasannya seperti saya mengambil makanan dia karena saya ingin
Merasain. Rasanya Merasain. dia, rasa punya makanan dia. Karena tahu beda dengan saya. Dengan saya bosan Bu. Itu masuk pada kebebasan. Saya ngambil makanan dia Bu, karena saya ingin belajar dengan melapor sama ibu. Nanti kalau ibu melapor sama saya, nanti ibu bilang sama orang tua saya, berarti anak itu masuk kategori yang besar. Jika anak itu mengatakan alasannya seperti ini, Bu, saya mengambil makanan dia aja, saya ingin dia minta dia cemburu, biar dia ngejar-ngejar saya. Anak itu masuk kategori Kesenangan. Ada anak mengambil kawan supaya lari, kan? Mungkin anak itu butuh bermain. Nah, masuk kesenangan. Jika alasan si Domi dia mengambil makanan itu agar menjadi orang hebat, ditakuti oleh teman-temannya, dia masuk kategori penguasa. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kenapa? Karena anak-anak mempunyai berkualitas. Jadi kita harus dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar. Jadi jika ada anak yang berbuat salah, kita lihat apa kebutuhan yang kurang pada anak. Seandainya dia ngantuk, kenapa dia ngantuk? Dan kita lihat, berarti ada kebutuhan yang kurang yang belum terpenuhi. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Di mana guru ini ada yang tipe penghukum. Asal sedikit aja ada salah menghukum. Ada masalah sedikit dihukum. Kedua, guru yang biasa membuat orang merasa bersalah. Misalnya anak itu bersalah, kamu tak boleh begitu. Nah, kalau kamu begitu, ibu akan kecewa kepadamu. Nasihatin. Kamu tak bersalah kan? Betul. 3, guru sebagai teman. Di mana dia mendekatkan diri kepada anak-anak dan menganggap anak-anak sebagai teman. Yang ketiga, sebagai pemantau. Kalau pemantau ini dia lihatnya anak-anak itu berapa kali melakukan kesalahan. Oh, psikolog sekian, maka akan dilakukan konsekuensi. Guru sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu ada tabelnya. Guru sebagai manajer itu adalah guru yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini masuk pada kontrol diri yang menerapkan motivasi intrinsik kepada murid. Sedangkan guru sebagai penghukum, pembawa orang merasa salah, teman, dan dengan pemantau itu masuk kategori motivasi eksternal. Kenapa begitu? Kita bahas satu persatu. Pelaku kontrol negatif masuk kepada identitas gagal, penghukum. Guru penghukum akan mengkritik, mencela-cela, menunjuk-nunjuk atau menyiksa anak tanpa mengetahui permasalahan anak. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum atau apa. Hasilnya, guru akan memberontak, menendang dan menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu, aku mengetahui sampai ibu berbuat seperti itu. Terus kita membuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi seperti itulah yang membuat orang merasa bersalah. Hasilnya kepada murid akan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal atau berbohong. Kedua, perilaku kontrol ini masuk pada identitas gagal. Jadi bisa tidak kita lakukan lagi ya, Bapak Ibu. Perilaku kontrol sebagai teman itu membuatkan alasan untuk muridnya. Lakukan untuk Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak akan ketergantungan. Seperti kita aja punya teman yang pintar waktu dulu sekolah. Masih kita ketergantungan kan kalau ada PR sama dia. Jadi apa nanti lah ada Bapak itu buat membantu, ada Bapak itu buat akhirnya anak ketergantungan tidak mandiri. Terus ada guru sebagai pemantau. Guru ini menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya. Maka hasilnya murid akan menyesuaikan diri jika diawasi. Jika ada yang dia berbuat baik, jika nggak ada buat itu dia kembali pada dirinya. Kenapa dia perlu diawasi? Kenapa? Murid itu akan menghitung-hitung. Tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Selanjutnya,
ini adalah manajer. Kita sebagai manajer, di mana kita di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, peran kita. Jadi siswa itu sendirilah yang memberikan solusi terhadap permasalahan dia sendiri sehingga hasilnya menguatkan watak atau karakter pelajaran. Jadi Bapak Ibu mau posisi yang mana? Manajer. Oke. Kita masuk pada segitiga restitusi. Mungkin ini sebagian adalah istilah baru untuk kita. Di awal sudah saya jelaskan apa restitusi tadi ya, Bapak Ibu. Ini saya akan menjelaskan segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dilakukan antara guru dan murid ataupun orang tua untuk membimbing siswa menyelesaikan masalahnya. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini pun Bapak Ibu masuk pada teori kontrol manajer. Jadi, kalau untuk menjadi seorang manajer kita, mau guru manajer, maka kita harus melakukan segitiga restitusi. Sebelum saya menjelaskan ini, saya akan memberikan sebuah video yang mana video ini adalah contoh dari seorang guru menjalankan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah,
Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengikat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa lagi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab aja Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini kita tidak fokus pada masalah anak. Kita tidak usah mencari-cari apa penyebab permasalahannya. Yang ada pada segitiga restitusi ini bagaimana kita mendidik anak agar bertanggung jawab, agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi pada sisi menstabilkan identitas itu mungkin bagian dasar dari segitiga untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maka kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Jika anak sudah melakukan kesalahan, kita salahi lagi, maka anak itu akan emosi. Maka kita bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita sebagai guru tidak fokus mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita hanya fokus pada penyelesaian masalah. Masuk pada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, kita mengetahui bahwa jika anak berbuat salah berarti ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Maka kita dapat mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Menambah sikap yang baru berarti ada perubahan. Kita memberikan anak-anak itu arahan supaya mereka dapat menyelesaikan masalahnya. Sisi ketiga menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan ke nilai-nilai yang mereka percayai. Maka kita bisa mengatakan apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati. Bayangkan kita tentang kelas ideal, atau bisa kita menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Inilah teori segitiga restitusi yang bisa kita lakukan di kelas kita dalam menyelesaikan masalah siswa. Apakah ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Ya, Bu Meli. Saya mau bertanya, jadi bagaimana hukuman yang tepat untuk anak-anak yang melakukan kesalahan? Kalau kita bicara tentang hukuman, sebaiknya kita
tidak memberikan hukuman kepada anak. Kenapa? Karena hukuman itu dapat membuat merusak mental anak dalam jangka panjang. Mungkin kita bisa memberikan konsekuensi atau melakukan restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Ada bagaimana Bu Meli? Tidak ada yang lain Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaannya? Ada materi yang belum dipahami? Mas? Oke, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya guru itu tidak dapat mengontrol murid. Jika murid itu melakukan apa yang kita perintahkan, berarti mereka sedang mau dikontrol oleh dirinya sendiri. Kita tidak dapat juga memaksakan kehendak kita kepada murid. Jikapun murid melakukan perbuatan yang salah di kelas, berarti ada kebutuhan yang kurang pada murid. Misalnya, anak-anak itu lapar, ingin kesenangan, biasa anak SD itu hobi dengan bermain. Maka kita sebagai guru bisa menciptakan strategi baru dalam pembelajaran untuk menciptakan kesenangan kepada anak. Misal kita melakukan pembelajaran sambil bermain, menggunakan karet ya, lompat-lompat, bisa kita memasukkan materi matematika ke dalam itu. Kesimpulan yang selanjutnya, segitiga restitusi itu adalah suatu bentuk dialog antara guru atau orang tua kepada murid untuk murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Mereka melakukan kesalahan, maka kita dapat mengajari anak bagaimana mereka dapat menemukan solusi atas permasalahan anak. Dengan mereka menemukan solusi, maka kita dapat membentuk karakter anak yang lebih baik lagi. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi, yaitu pertama, kita dapat menstabilkan identitas. Jadi, jika anak ada yang membuat kesalahan, kita jangan menanyakan kesalahannya, maka kita stabilkan dulu diri anak tersebut. Baru kita masuk validasi tindakan yang salah dan meyakinkan meyakinkan diri mereka. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan dan kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada diskusi kita hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nurhalijah, saya guru di SD 105376 Pantai Cermin. Menurut saya, seminar yang dilakukan Ibu Epa sangatlah menarik karena banyak ilmu yang baru saya peroleh agar kami dapat menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Budaya positif dapat tumbuh melalui nilai-nilai keyakinan yang ada pada murid. Untuk itu marilah kita bergerak melakukan perubahan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.